Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 1201-1203. Lao Su meninggalkanmu hari ini. Lin Kai jelas marah, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala Jericho Lee di masa lalu. Sikat. Kecepatannya sangat cepat. Dia sepertinya membawa aliran udara ketika dia berhembus. Ada momentum kuat dalam gerakannya. Merasakan arus, mata Jericho Lee tiba-tiba berkedip sedikit. Aku sudah berlatih beberapa jurus, tak heran aku berani sombong. Tapi, sombong sekali kamu yang berani bertindak sembarangan setelah berlatih beberapa jurus kungfu. Jericho Lee berdiri di tempat yang sama, meski tidak berniat bersembunyi, dia langsung mengangkat tangan kanannya. Bang! Tinju Lin Kai langsung mengenai telapak tangan Jericho Lee. Begitu jari Jericho Lee menutup, dia langsung menggenggam tinju Lin Kai. Kali ini, Lin Kai tidak bisa bergerak lagi. Lin Kai terkejut dan hatinya hancur. Dia dengan cepat meronta dan menyentakkan tangannya ke belakang. Tetapi ketika dia berusaha keras, dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, tangannya tidak dapat ditarik kembali. Tangannya seperti tang. Tidak, kenapa aku tidak bisa mendapatkannya kembali? Kenapa orang ini begitu kuat? Lin Kai benar-benar bingung. Jericho Lee berdiri diam di tempat yang sama. Dia memandang Lin Kai yang sedang berjuang tanpa ekspresi di wajahnya dan bersenandung dengan dingin. Setelah mempelajari dua keterampilan, kamu tidak tahu surga itu tinggi dan surga itu tinggi. Bumi itu tebal. Karena Anda tidak tahu harus berbuat apa, saya tidak perlu bersikap sopan. Begitu suaranya jatuh, kekuatan yang kuat melonjak di sikunya dan dia memutar punggung tangannya. Klik. Terdengar suara retakan yang jelas. Ah! Lin Kai berteriak dengan getir. Tangan kanannya terpotong menjadi dua bagian dan dia terjatuh. Pergi. Jericho Lee menyapu dan langsung menendang perut Lin Kai. Lin Kai terbang langsung, menghadap ke tanah, terbang 7 atau 8 meter di udara, lalu menghantam tanah dengan wajah menghadap tanah. Dong. Simpul itu terdengar pengap, membuat semua orang di tempat kejadian mau tidak mau menelan ludah, kaget. Betapa kejamnya. Lin Kai terbaring di tanah. Dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Lama sekali. Ketika dia akhirnya bangun, semua orang melihat wajahnya hampir tergores, penuh darah, dan tangan kanannya langsung patah. Dia tergantung di bawah bahunya. Dia tampak sama menyedihkannya. Mereka terengah-engah dan melihat pada Jericho Lee dengan cara yang sama seperti mereka memandang monster itu. Betapa kuatnya. Tiba-tiba, Lin Kai menjadi cacat. Saya pernah mendengar bahwa teman Zhai Xiaohua sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka dia akan sekuat itu. Lin Kai adalah juara taekwondo di sekolah kami. Sangat mudah untuk ditinggalkan. Lari cepat. Ya, kalau tidak lari, tidak baik kalau mendapat masalah. Untuk sementara waktu, beberapa siswa yang pemalu semuanya berpencar, lari jauh, karena takut mendapat masalah. Jericho Lee memandang Lin Kai dengan dingin, beri kamu pelajaran, jika kamu berani mencari masalah lagi, aku akan langsung membunuhmu. Karena terakhir kali Lai Shining melihat adegan berdarah dan mengalami mimpi buruk, kali ini Jericho Lee banyak berkumpul dan tidak langsung mengirim Lin Kai menemui Raja Neraka. Artinya, bila muridnya banyak, dia akan tetap memegang tangannya. Jika bukan karena kesempatan siapapun, dia tidak akan begitu berbelas kasihan dan akan membelah Lin Kai dengan pedang. Lin Kai melihat tangannya patah dan wajahnya menjadi pucat. Dia memuntahkan busa darah di mulutnya dan menatap Jericho Lee dengan getir, tunggu aku. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, dia lari. Jericho Lee melihat ke belakang dan hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia penuh belas kasihan dan memberikan nyawanya kepada orang ini, tetapi orang ini jelas tidak mengetahui nilai kehidupan. Dia tidak berencana untuk menyusulnya. Bagaimanapun, karena Lin Kai tidak tahu harus berbuat apa, dia pasti akan menemukannya. Saat itu, dia akan membunuh orang dengan pedang lain. Zai Qingsui ragu-ragu dan berkata, apakah kamu akan mendapat masalah seperti ini? Apakah kamu melihat ada masalah terakhir kali? Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Terakhir kali adalah yang terakhir, kali ini berbeda. Terakhir kali ada alasan yang tepat dan sah untuk menutupi masa lalu, tapi kali ini tidak ada alasan untuk menutupi. Saya tidak bisa mengatakan dia memprovokasi Anda, bukan? Zai Qingsui terlihat tidak berdaya. Tidak peduli apa alasannya, karena dia ada di sini, aku sudah memberinya pelajaran, dan dia pantas mendapatkannya. Jericho Lee sama sekali tidak mempercayai Lin Kai. Yah, kata Zai Qingsui, tidak ada gunanya membujuk, dan tidak ada lagi omong kosong.
Pulang dulu. Ini sudah larut. Ketika dia sampai di rumah, Xiao Huang di depan pintu berlari begitu dia melihat mereka. Hari-hari ini, Jericho Lee membiarkan Xiao Huang keluar rumah lebih awal dan melatihnya untuk melihat ke gerbang. Xiao Huang awalnya menjaga gudang, jadi dia cukup berhati-hati dalam melihat ke arah gerbang. Kehilangan tulang binatang dan untuk dimakan, dua orang masuk ke dalam ruangan. Melihat Zai Suo, Zai Qingsui bertanya dengan santai, "Ayah, apakah kamu tahu tentang Balai Pengobatan Feng Hua?" Balai Pengobatan Feng Hua. Nah, mengapa Anda menanyakan hal ini? Zai Suo agak aneh. Bertanya. Zai Qingsui menutupi masa lalu. Saya dengar apotek ini sangat terkenal akhir-akhir ini. Tampaknya juga sangat ampuh. Banyak orang pergi ke dokter. Zai Suo mengangguk. Sangat ampuh. Konon apoteknya yang didirikan setengah bulan lalu dan resmi dibuka beberapa hari lalu. Saya tidak tahu banyak tentang ruang pengobatan ini. Melalui saluran informasi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya bisa baru mengetahui bahwa ruang pengobatan ini tampaknya mendapat bantuan pasukan asing. Tampaknya mereka memiliki dokter pengobatan flu terkenal yang bertanggung jawab. Obat flu lagi. Zai Qingsui mengerutkan kening dan berkata, tangan ibu yang meninggal ini sangat panjang. Semuanya ada di Tiongkok. Ayah, mengapa kamu tidak menyingkirkannya? Zai Qingsui tidak menyukai dokter yang dingin itu. Harus dikatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok manapun di Tiongkok tidak akan memiliki preferensi terhadap obat flu. Pengobatan flu telah mencuri banyak prestasi pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa obat flu ditemukan oleh negara dingin. Negara yang begitu sederhana telah lama melanggar batas kognitif Zai Qingsui. Mengusir. Zai Suo tersenyum pahit dan menghela nafas tak berdaya. Qingsui, apa yang menurutmu terlalu naif? Zai Qingsui tercengang, bukankah Anda Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan Selatan? Masuk akal jika kita menggunakan kekuatan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, kita seharusnya bisa mengusir mereka. Itu mudah. Zai Suo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memang Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dia memiliki banyak energi. Tapi karena Balai Pengobatan Feng Hua bisa dibuka di Tiongkok, itu membuktikan bahwa itu harus disetujui dan disetujui oleh pemerintah. Apapun yang terjadi, saya bisa hal di atas tidak dapat diubah. Terlebih lagi, meskipun saya dapat berubah, saya hanya dapat mengubah sejumlah kecil orang. Huaxia sangat besar, dan apotek Feng Hua memiliki lebih dari satu apotek. Berapa banyak daya yang harus saya gunakan untuk mengusir mereka? Mendengar ini, Zai Qingsui sedikit sedih. Itu berarti tidak ada cara untuk mengusir mereka. Bab 1202. Zai Suo melihat penampilannya yang sedih dan tertawa, "Nak, ini hanya ruang pengobatan. Apakah kamu perlu begitu peduli? Itu obat flu." Zai Qingsui bersenandung, betapa tidak tahu malunya dokter flu itu. "Ayah, kamu tidak tahu. Kota ajaib dalam kompetisi pengobatan flu, ayah, kamu sudah melihat videonya. Dokter dingin tidak menginginkan teratai hijau, kamu bisa menjelaskannya." "Saya tidak ingin kami, Huaxia, memiliki sekelompok sampah kotor yang mencemari bidang medis Huaxia." Zai Suo memandang putrinya dengan heran dan tertawa, "Qingsui, saya senang Anda memiliki ide seperti itu. Memang benar, hewan Han Yi hanyalah kanker manusia. Orang-orang di negeri ini tidak lucu. Mereka adalah sekelompok anak yatim piatu Sima. Namun beberapa hal, benar-benar hanya bisa melampiaskan emosi mereka, ingin mengusir mereka tidaklah mudah. Karena sejak mereka bisa memasuki Tiongkok, itu membuktikan bahwa harus ada persetujuan diam-diam, atau bahwa orang-orang di aula pengobatan Feng Hua telah memberikan manfaat dan kemudahan yang besar kepada beberapa orang, sehingga mereka dapat bertahan hidup di Tiongkok." Zai Qingsui tertegun, "Jadi begitu. Segala sesuatu di dunia ini sangat rumit. Tidak pernah sesederhana itu. Jika bisa, aku ingin para bajingan itu keluar. Sayang sekali saya tidak cukup melakukan ini sendirian." Meskipun Dokter Suci memiliki energi yang besar, beberapa orang tidak akan menganggap serius nama Dokter Suci jika menyangkut kepentingan. Minat dapat membuat orang gila dan putus asa. Semua orang bodoh tahu bahwa Balai Pengobatan Feng Hua sangat populer sehingga tidak ada pendorong di belakangnya. Itu tidak mungkin. Setelah mendengarkan lama sekali, Jericho Lee sedikit mengernyit. Dia merasa perlu untuk menyelidiki Balai Pengobatan Feng Hua. Jika dia bisa, dia tidak keberatan menghancurkan Balai Pengobatan Feng Hua. Huaxia, itu bukan berbalik untuk mencemari bola mata dengan hal-hal yang tidak jelas ini. Kemudian, Jericho Lee menelepon Rong Su dan memintanya untuk menyelidiki Balai Pengobatan Feng Hua dan melapor kepadanya sesegera mungkin.
Iya. Jericho Lee, saya ingat Anda bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Luzhu, bukan? Zai Suo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Iya. Saya ingat dengan benar, Zai Suo berpikir selama beberapa detik, lalu berkata, situasi asosiasi TCM berbeda di tempat yang berbeda, beberapa tempat memiliki informasi yang sama, semuanya dapat diterapkan. Misalnya, di Provinsi Huizhou dan Kota Ajaib, TCM semua asosiasi saling terhubung dan berbagi informasi. Namun, di Sichuan Selatan, asosiasi TCM bersifat independen. Karena situasi khusus di sini, kami hanya dapat mandiri untuk saat ini. Namun, hal-hal yang disertifikasi oleh asosiasi TCM di sini dapat digunakan di negara lain. Tempat, tetapi informasinya tidak umum. Saya beritahu Anda bahwa jika Anda mendapatkan gelar master atau doktor, Anda harus memenuhi syarat untuk pergi ke Tianyi. Pada saat itu, Anda harus pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional untuk penilaian. Oh, Paman Zai ingin aku bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Sichuan Selatan. Jericho Lee tiba-tiba. Baiklah, jika Anda bergabung dengan asosiasi, akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan ujian Tianyi. Anda juga harus membuat perbedaan yang jelas ketika Anda melakukan ujian Mingyi sebelumnya. Zai Su berkata sambil tersenyum. Begitu. Jika saya punya waktu luang, saya akan pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional. Jericho Lee mengangguk. Meski masih terlalu dini baginya untuk menilai Tianyi, persiapan awal selalu lebih baik daripada persiapan sementara. Selain itu, bergabung dengan asosiasi masih memiliki jangka waktu untuk disetujui. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada banyak presiden dan dokter jaga di rumah sakit besar di Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Beberapa dari mereka adalah Dr. Ming, dan beberapa dari mereka telah mencapai Tianyi. Pada saat itu, Anda mungkin melihat beberapa wajah-wajah tua. Jangan terlalu terkejut. Yah, begitu. Keesokan paginya, Zai Qingsui bertanya kepada Jericho Lee, Jericho Lee, kamu sudah berada di kota Chuanzong selama setengah bulan. Ada tempat yang belum pernah kutunjukkan padamu sebelumnya. Hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Oh, di mana? Jericho Lee mengangkat alisnya dan penasaran. Rahasianya, kamu akan tahu kapan itu tiba. Zai Qingsui berkata dengan misterius, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah naik bus, mobil melaju menuju pusat kota dan berhenti di depan sebuah rumah sakit di jalan yang sibuk. Jericho Lee melihat keluar jendela mobil dan berkata, apakah ini tempat yang kamu katakan? RSUD. Mengapa? Rumah sakit Huichun. Apakah rumah sakit ini ada hubungannya dengan Anda? Tepatnya, saya pemilik rumah sakit itu. Wajah Zai Qingsui menunjukkan ekspresi bangga. Jericho Lee terkejut, rumah sakit yang begitu besar, Andalah yang membukanya. Lumayan. Pada awalnya, untuk membuka rumah sakit ini dengan baik, saya berusaha sekuat tenaga. Sekarang rumah sakit ini beroperasi secara rutin, saya tidak terlalu bertanggung jawab. Wajah Zai Qingsui adalah sedikit berpuas diri. Terlihat ia cukup sukses menjalankan rumah sakit seperti itu di usianya. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan memuji, tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda menyembunyikannya. Zai Qingsui berkata sambil tersenyum, keluar dari mobil dulu, saya akan mengantarmu masuk dan lihatlah. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee berdiri di alun-alun depan rumah sakit dan melihat gambar rumah sakit secara keseluruhan. Dia menemukan bahwa rumah sakit itu cukup besar, setinggi 5 atau 6 lantai, dengan papan nama naga terbang dan tarian phoenix dicat emas, gaya arsitektur sederhana dan suasananya luar biasa. Tutut, ini pusat kota. Bukankah murah untuk menyewa tempat seperti itu? Tanda tanya petik 2. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, sewa. Aku sudah membeli tempat ini. Zai Qingsui memberinya tatapan pucat. Jericho Lee menjadi leng lagi, beli. Bangunan seperti itu mencakup area yang luas, setidaknya puluhan juta. Saat saya membelinya, saya menghabiskan lebih dari 20 juta. Saat itu, saya berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan uang. Saya mendapatkan tabungan saya selama beberapa tahun, dan tiba-tiba saya terjerumus ke dalamnya. Untungnya, pada akhirnya, itu mulai mengoperasi. Zai Qingsui mengingat kembali situasi ketika dia pertama kali menjalankan rumah sakit, yang mungkin merupakan masa paling rajin dan pekerja keras dalam hidupnya. Saat itu, untuk mendapatkan cukup uang untuk membuka rumah sakit, dia menerima pesanan kemana-mana dan pergi ke dokter. Dia berlari lebih banyak dalam 1 bulan dibandingkan dalam 3 tahun.
Tentu saja, kerja keras itu tidak sia-sia. Rumah sakit yang dikelolanya kini berkembang pesat dan terkenal. Meski tanpa manajemennya, rumah sakit akan tetap beroperasi dengan baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas rumah sakit sekarang? Atau kamu akan menjadi penjaga toko? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Saya punya manajer yang bertanggung jawab, tapi dia biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan serabutan, karena rumah sakit tidak punya banyak pekerjaan. Rumah sakit ini sebagian besar dikelola oleh beberapa dokter yang diundang oleh ayah saya. Zai Kingsway menjelaskan sambil tersenyum. Jericho Lee berkedip, bisakah Paman Zai mengundang, bukankah dia harus menjadi dokter biasa? Untuk menjadi dokter di rumah sakit sebesar itu, setidaknya dia harus menjadi dokter dinasti Ming. Cerdas. Zai Kingsway mengangguk, ada dua dokter Ming, satu adalah dokter surgawi. Obat surgawi. Mata Jericho Lee membelalak. Dia cukup terkejut ada dokter di rumah sakit seperti itu. Walaupun pengobatan surgawi tidak sebaik pengobatan suci, jumlahnya juga sangat jarang, dan keterampilan medisnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Wajah Zai Suo sangat besar, sehingga dia dapat dengan mudah mengundang dokter surgawi untuk mengambil alih. Bab 1203. Zai Kingsway berkata sambil tersenyum sambil berjalan, aku akan memberitahumu sesuatu. Saat kamu masuk, kamu tidak akan mengenali orang yang salah. Tianyi adalah Meng Kai. Dia yang tertua. Usianya hampir 70 tahun. Jenggotnya berkulit putih, sehingga mudah dikenali. Dua dokter Ming, seorang berusia 40 tahun bernama Qi Jing, memakai kacamata. Yang lainnya berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia tidak memakai kacamata. Namanya Kiao Ming. Nah, apakah mudah untuk mengidentifikasinya? Jericho Lee tersenyum, sangat bagus. Tianyi Meng Kai yang berusia 70 tahun, berkacamata di Qi Jing, tanpa kacamata di Kiao Ming, memiliki ciri-ciri pribadi yang sangat jelas, sehingga mudah dikenali. Ayo pergi dan lihat dulu. Setelah memasuki rumah sakit, Jericho Lee menemukan ruangan itu sangat luas dan terang. Itu penuh dengan pasien yang menunggu untuk menemui dokter. Ada orang-orang sibuk di mana-mana. Ada pasien yang sedang minum obat dan dokter yang menemui pasien. Aroma bahan obat meresap ke dalam rumah sakit, dan dekorasi interiornya juga sangat sederhana. Setelah masuk, Zai Kingsway mendatangi sebuah meja dan berkata kepada seorang dokter yang sedang menemui dokter, Paman Qi, saya di sini. Qi Jing mengangkat kepalanya dan menatap Zai Kingsway dengan heran, oh, tamu langka. Gadis kecil, bagaimana kamu ingat datang ke rumah sakit hari ini? Kamu tidak bisa datang tanpa apapun. Zai Kingsway membalikkan bibirnya. Dasar darah, kami tidak mengenalmu. Kami tidak bisa melihat hantu pada waktu biasa. Tidak baik bagimu datang ke sini. Kiao Ming keluar dari klinik. Paman Yo, bahkan kamu menertawakanku. Zai Kingsway mencibirkan bibirnya tinggi-tinggi. Jangan khawatir, rumah sakit sedang sibuk di sini. Qi Jing menutup matanya dan berkata sambil tersenyum. Wajah Jericho Lee memerah. Ia teringat saat pertama kali menjalankan rumah sakit, ia sering mengajak mereka keluar untuk mencari uang, agar rumah sakit tersebut terkenal. Ya, aku yakin ini bukan untuk kamu kunjungi. Kamu dapat yakin. Zai Kingsway melihat ke dalam, ngomong-ngomong, di mana kakek Meng? Dia memasang jarum di dalamnya. Baru saja datang seorang pasien, penyakitnya sangat serius, kami di sini hanya kakek Meng yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, jawab Kiao Ming sambil tersenyum. Di seluruh rumah sakit, Meng Kai adalah dokter paling terampil, diikuti oleh Kiao Ming dan Qi Jing. Tentu masih banyak dokter TCM lainnya, namun levelnya tidak sebaik ketiganya. Masalah kecil biasa akan diatasi dengan pengobatan Tiongkok biasa. Dalam kasus penyakit yang sulit dan rumit, mereka akan dirawat oleh Qi Jing dan Kiao Ming. Jika ada penyakit serius, mereka akan diobati dengan Meng Kai. Untungnya, tidak banyak penyakit sulit dan rumit yang sulit diobati. Meng Kai biasanya lebih santai dibandingkan dengan Qi Jing dan Kiao Ming. Klik. Pada saat ini, pintu ruang diagnosis dan perawatan dibuka, dan seorang lelaki tua berusia hampir 70 tahun keluar. Begitu dia melihat Zai Kingsway, dia tidak bisa menahan tawa, oh, ini ibu negara. Sepertinya tulang lamaku sudah menyedihkan lagi. Kakek Meng, olok-olok aku lagi. Zai Kingsway sedikit tersipu dan berkata tanpa daya, saya datang ke sini hari ini dengan seorang teman. Saya ingin memperkenalkan dia kepada Anda. Namanya Jericho Lee. Anda harus mengenalnya. 3 orang terkejut pada saat bersamaan.
Kiao Ming memimpin dan berseru, itu adalah pria kecil yang ikut serta dalam kompetisi pengobatan flu yang diadakan di kota ajaib bersama Presiden He Longyan, dan kemudian mengalahkan pengobatan flu atas nama pengobatan tradisional Tiongkok. Melihat ketiga orang itu, Jericho Lee mengangguk dengan lembut, ini aku. Mereka bertiga menatap dengan mata besar, terkejut dan menatap Jericho Lee. Begitu mudah. Aku tidak bisa merasakannya dari videonya, tapi masih terlalu muda untuk melihat orang sungguhan, bukan? Bagus sekali, anak kecil. Para dokter yang dingin itu seharusnya memberi mereka pelajaran. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Bagaimanapun, Jericho Lee memberikan perlawanan keras pada seluruh pengobatan Tiongkok. Saya tersanjung, kata Jericho Lee dengan rendah hati. Aku hanya melakukan bagianku. Faktanya, ketika dia mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut, akar masalahnya adalah menggunakan permainan tersebut untuk memberitahu Li Wenyan tentang situasinya melalui media, mencari Li Wenyan. Alasan ini kecuali tebakan Chang Xuande, orang lain tidak mengetahuinya. Pokoknya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. 3 orang tidak bisa menahan anggukan, anak muda tidak sombong, sangat baik. Zai Qingsui berkata sambil tersenyum, aku akan mengatakannya saja. Mereka akan tahu begitu aku menyebutkan namamu. Tapi kakek Meng, tahukah kamu siapa guru Jericho Lee? Meng Kai tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu, oh, kami benar-benar tidak tahu itu. Ayo kita bicarakan. Tuannya adalah teman baik ayahku. Zai Qingsui dengan santai mengingatkan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, nama keluarga majikanku adalah Chang, dan namanya adalah Xuande. Kiao Ming dan Qi Jing tidak bereaksi. Ekspresi mereka sedikit bingung. Mereka sepertinya tidak tahu siapa Chang Xuande, atau mereka tidak ingat untuk sementara waktu. Meng Kai mengejutkan harimau itu, tiba-tiba menoleh, melebarkan matanya, dan wajahnya menunjukkan rasa kaget dan kaget yang mendalam. Apakah kamu murid Chang Xuande? Ya, Jericho Lee mengangguk. Selama pengobatan tradisional Tiongkok tingkat tertentu, tidak mungkin untuk tidak mengetahui nama besar Chang Xuande. Bagaimanapun, Chang Xuande adalah yang pertama dari 12 orang suci dan memiliki reputasi yang baik. Meng Kai menghirup udara dan menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Pada saat ini, Kiao Ming dan Qi Jing akhirnya teringat siapa Chang Xuande dari linglung singkat mereka, dan suara mereka bergetar, apakah kamu murid Chang Xuande? Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa Jericho Lee mampu memenangkan kompetisi pengobatan flu Tiongkok. Ternyata dia adalah murid Chang Xuande, yang masuk akal. Chang menerima muridnya. Ini berita besar. Tidak. Jericho Lee yang muda dan menjanjikan, muda dan tangguh berkata tanpa daya, Dr. Meng, jangan puji saya. Saya hanya berada di jalur pengobatan tradisional Tiongkok sekarang. Itu masih jauh dari cukup. Tidak perlu terlalu merendah. Kalau bisa memenangkan obat flu, kemampuan medismu sudah mencapai level tertentu. Lagi pula, aku sudah melihat video kompetisi hari itu. Meski sudah lama, aku tidak terlalu mengingatnya, tapi ada beberapa adegan yang masih mengesankan, seperti diagnosis denyut nadi. Seperti teknik akupuntur dan moksi busi. Meng Kailian menghela nafas. Kiao Ming dan Qi Jing mengangguk pada saat bersamaan. Mereka juga menonton video pertandingan hari itu. Penampilan luar biasa Jericho Lee sangat mengesankan mereka. Bahkan mereka harus mengagumi generasi muda ini. Ketika mereka seusia Jericho Lee, keterampilan medis mereka baru saja dimulai. Mereka tidak bisa menggunakan jarum perak dengan baik, apalagi menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Saya tersanjung, Jericho Lee selalu rendah hati. Meng Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya sekali lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu situasi orang tuanya saat ini.